Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Pro Film. Di video kali ini kami mau bahas film dari Korea Selatan lagi nih. Film ini berjudul Scandal Makers. Film asal Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2008 yang lalu. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Film diawali dengan seorang pria bernama Nam Yoon So. Diperlihatkan dia sangat senang menjalani kehidupannya. Dia adalah seorang DJ radio dan artis yang lumayan populer. Tetapi siaran radionya ini kebanyakan tentang cerita curhat para penelponnya. Ada yang serius, lucu, dan kelewat serius. Ketika sedang siaran, Yoon So mendapat telepon dari seorang ibu yang masih sangat muda, yang bernama Hwang Jung Nam. Jung Nam bercerita pada Yoon So bahwa ia sedang pergi untuk menemui ayahnya yang belum pernah ia lihat semasa hidupnya. Yoon So pun semangat memberitahu agar Jung Nam segera menemui sang ayah. Jung Nam juga bercerita bahwa ia bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Kebetulan pula di program radio Yoon So ada pencarian bakat menjadi penyanyi, dan Jung Nam pun setuju untuk mengikuti program tersebut. Pada malam harinya, Yoon So mengajak pacarnya yang bekerja sebagai presenter televisi untuk makan malam di apartemennya. Yoon So pun sudah bersiap-siap seperti menyiapkan makanan, anggur, dan lain-lain. Dia pun sudah rapi seperti orang mau malam mingguan. Kemudian bel apartemen Yoon So pun berbunyi. Dia mengira bahwa pacarnya yang datang. Akan tetapi ketika ia membuka pintu, ternyata yang datang adalah seorang wanita muda dan seorang anak kecil. Wanita muda ini bernama Hwang Jung Nam, dan si bocil bernama Hwang Ki-dong. Ternyata wanita muda tersebut adalah anak dari Yoon So, dan anak laki-lakinya adalah cucunya. Jadi ceritanya dulu Yoon So pernah tinggal dengan kakeknya di sebuah desa pada saat dia masih SMA. Dan Yoon So pun berbuat hal yang mantap-mantap dengan seorang wanita di sana, sehingga wanita tersebut hamil dan melahirkan Jung Nam. Yoon So kaget dan gak tahu kalau wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Karena ketika Yoon So lulus SMA, ia langsung pindah ke kota. Ternyata buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Si Jung Nam ini juga lahir di luar nikah, tapi dia berbuat mantap-mantap pas masih kelas 1 SMP, hingga hamil dan melahirkan anak laki-laki. Bocil itu yang sekarang jadi buntut dia, yaitu si Ki-dong. Setelah Jung Nam dan anaknya tadi datang, lalu datanglah yang ditunggu-tunggu, sang pacar Yoon So. Yoon So pun panik. Dia menyuruh Jung Nam dan Ki-dong menyumput di gudang. Ketika pacarnya masuk, Yoon So pun panik dan salting ketika melihat Ki-dong keluar. Setelah Ki-dong keluar, lalu Jung Nam juga keluar, tetapi masuk lagi. Yoon So mencoba mengalihkan pandangan pacarnya. Tiba-tiba, Yoon So pun bilang dia ingin putus dengan pacarnya. Akhirnya pada malam hari itu, Jung Nam dan Ki-dong menginap di rumah Yoon So. Banyak yang susah diadaptasi oleh Yoon So. Dia pun saat malam melihat Ki-dong yang tidur sambil berjalan, layaknya zombie. Keesokan paginya juga dia melihat seluruh ruangan menjadi berantakan, kayak TV dicoret-coret, baju bocil entah kemana, dan lain-lain. Pada saat sarapan, Yoon So pun masih mengelak. Dia menjelaskan kalau dia bukanlah ayah dari Jung Nam. Dia meminta Jung Nam untuk tes DNA agar semuanya menjadi jelas. Jung Nam yang yakin pun mengiyakan permintaan Yoon So. Kemudian mereka pergi ke dokter hewan yang merupakan sahabat dan sekaligus anggota band Yoon So dulu, yang bernama Chang Hoon. Yoon So meminta bantuan pada Chang untuk membawa sampel darah mereka ke rumah sakit. Jika ia pergi bersama dengan Jung Nam ke rumah sakit, nanti akan menimbulkan berita skandal. Banyak paparazi, gengs. Secara Yoon So menganggap bahwa dirinya itu adalah artis terkenal. Chang mengatakan bahwa tes DNA akan keluar 10 hari ke depan. Yoon So pun melewatkan hari-hari dengan keadaan terpaksa. 10 hari pun lewat. Pada saat hasil tes DNA-nya keluar, Chang mengatakan pada Yoon So bahwa Jung Nam 100% adalah putri Yoon So. Yoon So pun mau tidak mau harus menerima kenyataan tersebut. Yoon So lagi-lagi bilang lebih baik tinggal di desa saja, karena di kota banyak bahayanya, seperti pencemaran udara dan lain-lain. Tidak lain ini adalah alibi Yoon So semata. Pada malamnya, Yoon So mengajak Jung Nam untuk mengobrol serius, tapi mereka malah mabuk dua-duanya. Keesokan paginya, Yoon So kaget melihat Jung Nam ada di sebelahnya. Ia kira ia semalam hilap. Rupanya pas dibuka selimutnya, ternyata tidak terjadi apa-apa, gengs. Yoon So pun bangun dan menaruh Ki-dong di sebelah Jung Nam. Adegan berubah. Tibalah hari di mana program kompetisi penyanyi berbakat yang diadakan oleh radio Yoon So. Dan tiba-tiba datanglah Jung Nam yang juga membawa anaknya, si Ki-dong, ke stasiun radio. Hal tersebut membuat Yoon So khawatir. Dia takut kalau semua orang tahu kalau dia sudah mempunyai anak dan seorang cucu. Yoon So pun menjadi salting
meeting dan tidak fokus akan kerjaannya, dikarenakan anaknya sendiri mengikuti program acara tersebut. Setelah tiba giliran Jungnam malah diam aja. Dikira orang dia lagi gugup untuk bernyanyi. Tiba-tiba Jungnam mengambil gitar dan bernyanyi. Suasana pun menjadi bimbung. Yunso dan juga orang lain di sana terpana melihatnya bernyanyi. Ternyata suara Jungnam sangat merdu dan dia mahir bermain gitar. Kemudian saat di rumah Yunso melarang Jungnam untuk mengikuti kompetisi tersebut karena Yunso sangat takut jika hubungannya dengan Jungnam bisa saja terbongkar. Akan tetapi Jungnam mengatakan bahwa ia masih muda dan ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Keesokan paginya pada saat sarapan, Yunso memperbolehkan Jungnam untuk mengikuti acaranya. Tetapi Yunso bertanya, Kidong mau ditaruh mana kalau mamanya sibuk bernyanyi? Jungnam pun berkata kalau Kidong mau dimasukkan taman kanak-kanak. Akhirnya mereka pun menemukan kesepakatan. Yunso pun menjelaskan kepada Jungnam dan Kidong bagaimana cara memanggil dia di depan umum. Untungnya si Kidong ini anak yang pintar dan juga penurut, cuma suka tidur sambil jalan aja. Adegan berubah, Yunso pun mendaftarkan Kidong ke salah satu sekolah TK. Ketika Yunso memanggil Kidong untuk duduk di sampingnya, ternyata Kidong sedang terpana melihat gadis kecil yang cantik. Yunso yang penasaran pun mendatangi Kidong, dan rupanya Yunso juga melihat seorang wanita cantik yang membuatnya juga ikut terpana. Enggak kakek, enggak cucu, emang satu jurusan. Ternyata wanita cantik itu adalah kepala sekolah di sana. Dia bernama Jomo. Pada suatu hari di sebuah studio foto, tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Sangyun yang tidak sengaja melihat penampilan Jungnam yang sedang bernyanyi dalam sebuah halaman video. Kemudian Sangyun pun pergi ke stasiun radio untuk menemui Jungnam dan mengajaknya makan malam. Ternyata Sangyun ini adalah pacar lama Jungnam dan ayah dari Kidong. Akan tetapi Jungnam belum memberitahu kebenaran tersebut pada Sangyun. Pada saat Yunso lagi meeting, tiba-tiba temannya mengatakan kalau Jungnam pakaiannya seperti orang kampung. Yunso pun marah dan keluar dari tempat meeting. Dan di sekolah juga, si Kidong ini tidak ada yang ngajak bermain, dikarenakan pakaian juga. Pada akhirnya Yunso mengajak Jungnam dan Kidong untuk ke mall, dan mereka pun berbelanja di sana. Jungnam dan Kidong pun sudah makin mantep gengs, udah kayak anak kota Korsel beneran. Banyak yang terpana melihat mereka berdua, entah di sekolah Kidong maupun di tempat audisi Jungnam. Yunso pun lama-lama sudah mulai adaptasi dengan mereka berdua. Di saat yang sama juga Yunso bermain kartu dengan Kidong. Tetapi si bocil ini jago bet main kartunya, sampai mau dibohongin Yunso tapi nggak bisa. Suatu hari di sekolah Kidong, Yunso dipanggil oleh kepala sekolahnya. Ia bertanya pada Yunso, kenapa ia tidak memberitahu bakat terpendam dari Kidong. Yunso pun kaget dan mengira Kidong bermain kartu di sekolahnya. Ketika Yunso sudah berburuk sangka, rupanya kepala sekolah menyuruh Kidong untuk bermain piano. Ternyata si Kidong ini sangat pandai bermain piano, sehingga membuat semua orang di sekolah itu berkumpul untuk melihat penampilan Kidong. Kidong pun mulai berlatih dengan kepala sekolahnya. Yunso juga bisa sambil modus kepada kepala sekolahnya ini. Yunso yang suka dengan kepala sekolahnya tersebut malah memanfaatkan Kidong. Kidong disuruh jadi detektif dadakan dan mengasih imbalan entah mainan dan lain-lain. Salah satunya untuk mencari tahu apakah sang kepala sekolah sudah memiliki pacar atau belum, dan mencari informasi apa saja yang disukai oleh kepala sekolah tersebut. Pada suatu malam, Yunso mengajak kepala sekolah tersebut untuk makan malam bersama. Si Kidong juga sudah pengertian dan Yunso cuma bisa terheran-heran. Yunso dengan pedenya mengatakan semua tentang dirinya, sesuai dengan informasi yang diberikan Kidong. Akan tetapi kepala sekolah itu mengatakan bahwa Kidong itu masih anak-anak dan informasi yang disampaikan itu salah. Yang benar cuma suka lada hitam aja. Yunso pun dengan babi bu mengatakan pria seperti apa yang Jomo suka. Jomo pun melirik orang yang sedang main gitar di restoran tersebut. Ternyata Jomo suka dengan pria yang bisa bernyanyi dan bermain musik. Kemudian Yunso pun tampil untuk bernyanyi dan bermain gitar di restoran tersebut. Di malam itu pun ada adegan lain, yaitu Sangyun yang sedang mengantarkan Jungnam pulang. Dan mereka pun berpisah dengan tipuan buaya Sangyun yang bisa mengecup pipi Jungnam. Saat akan pulang, Sangyun yang mau memotret Jungnam tidak sengaja melihat Jungnam bertemu dengan Yunso. Ia pun memotret mereka, sehingga membuat Sangyun berpikir kalau Yunso dan Jungnam memiliki hubungan spesial. Hingga keesokan harinya, Sangyun meratapi foto yang dia potret semalam. Atas kecerobohan Sangyun, rupanya di sana ada wartawan dan senang melihat foto Yunso dengan gadis yang tidak lain adalah Jungnam. Wartawan ini berniat untuk membuat skandal Yunso. Sangyun ingin menanyakan hal ini pada Jungnam, akan tetapi Jungnam tidak mau menjawabnya karena Jungnam takut ada orang lain yang mengetahui bahwa ia adalah putri dari Yunso.
Akan tetapi Sang-hyun berpikir kalau Jungnam ini adalah wanita simpanan dari Yunso. Sang-hyun mengatakan kalau ia akan memberikan foto mereka pada seorang wartawan yang akan memberitakan skandal ini. Jungnam yang marah pun membanting kamera Sang-hyun dan pergi meninggalkannya. Akhirnya foto mereka tersebut tersebar menjadi sebuah berita skandal bagi Yunso. Hal ini membuat Yunso marah dan akhirnya mengusir Jungnam dan Ki-dong untuk pergi dari rumahnya. Keesokan paginya Jungnam dan Ki-dong benar-benar pergi meninggalkan rumah Yunso. Dan lama-kelamaan Yunso pun kangen sekaligus merasa bersalah. Lalu Yunso curhat pada Chang, tapi Chang mengatakan bahwa Yunso itu seharusnya bersyukur karena putrinya dapat tumbuh besar dan datang mencari ayahnya. Chang juga mengatakan Yunso juga harus mengakui keberadaan putrinya. Dan Yunso juga tidak perlu merasa karirnya sudah hancur. Karena menurut Chang, Yunso ini bukanlah artis top atau seorang idol. Yunso hanyalah seorang penyiar radio baginya. Beberapa hari kemudian tampak adegan Jungnam yang sedang bekerja di sebuah warkop yang cukup ramai. Dan malam harinya, pada saat makan malam dengan Ki-dong, Jungnam mendengar sebuah kisah tentang dirinya yang bertengkar dengan ayahnya. Dan ia pun membawa anaknya kabur dari rumah. Ternyata itu adalah sebuah kisah karangan dari Yunso yang ingin menyampaikan permintaan maaf kepada putrinya lewat siaran radio. Yunso juga mengatakan kalau Jungnam memang tidak bisa memaafkan ayahnya, paling tidak Jungnam harus melanjutkan cita-citanya sebagai seorang penyanyi dengan datang ke program acara itu. Pada saat acara pemilihan, rupanya Jungnam dan Ki-dong datang ke pemilihan itu. Dia pun bernyanyi. Setelah bernyanyi, tiba-tiba ada orkestra di belakangnya. Dan Jungnam pun tersenyum melihat Yunso. Dia menyanyikan lagu ayahnya yang berjudul Gift. Semua hadirin pun terpana dan tepuk tangan. Akhirnya acara kompetisi sebetulnya pun dimulai dan tampak Jungnam datang bersama Ki-dong untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian Jungnam pergi ke ruang ganti untuk bersiap-siap tampil di acara tersebut. Ketika ia sudah selesai berganti pakaian, ia kembali ke ruang tunggu untuk menemui Ki-dong. Akan tetapi Ki-dong tidak ada di kursinya dan Jungnam pun mulai kebingungan mencari anaknya sampai keluar gedung. Tiba-tiba Jungnam masuk ke acara Yunso dan berlari ke arah Yunso. Dia mengatakan pada Yunso kalau Ki-dong telah menghilang. Akan tetapi Jungnam yang sedang menangis ditarik oleh para security untuk keluar dari ruangan tersebut. Dan pada saat acara dimulai, tiba-tiba Yunso mengatakan bahwa ia kehilangan seorang anak kecil berumur 7 tahun yang bernama Hwang Ki-dong. Barangkali orang-orang di dalam ruangan itu melihat anak kecil itu. Ketika Yunso melihat putrinya yang sedang nangis dan ditarik ke security, ia pun marah kepada security itu dan berlari untuk menyelamatkan putrinya. Kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan anak. Lalu datang juga kepala sekolah Ki-dong yang mendengar kabar tersebut. Kepala sekolah Ki-dong yang mencoba untuk menenangkan Jungnam. Tiba-tiba datang juga Sang-hyun dengan perasaan marah karena ia mengetahui Jungnam sudah mempunyai anak. Sang-hyun yang emosi pun meluapkan amarahnya pada Yunso. Akan tetapi Jungnam mengatakan bahwa Ki-dong adalah anak Sang-hyun dan mereka pun kaget. Dan tiba-tiba Yunso pun mengatakan bahwa ia adalah ayah dari Jungnam sambil menghajar Sang-hyun tentunya. Dan kepala sekolah Ki-dong pun ikut kaget. Polisi pun berusaha untuk melerai mereka. Akan tetapi Yunso mengajar Sang-hyun. Di kantor polisi itu ternyata juga ada seorang wartawan yang sedang memotret kejadian tersebut. Wartawan ini gemar membongkar skandal dari para artis. Kemudian datang salah satu polisi mengatakan bahwa Ki-dong sudah ditemukan. Polisi itu mengatakan bahwa Ki-dong ternyata sedang menunggu mereka di gedung stasiun radio. Akhirnya mereka pun mendapat Ki-dong yang sedang menangis di sana. Keesokan harinya terbit sebuah koran bergambar Yunso, dan ternyata Yunso sudah menghadiri konferensi pers untuk membuat pernyataan tentang kehadiran anak dan cucunya tersebut. Dan di sana pun tampak wartawan sedang tertawa melihat Yunso. Ketika Yunso memulai pernyataannya, tiba-tiba datang seorang aktor terkenal yang langsung memukul wartawan itu. Dan seketika semua wartawan di ruangan tersebut pun keluar untuk meliput kejadian pemukulan tersebut dan meninggalkan Yunso. Berita pemukulan tersebut pun muncul. Saat itu 3 generasi sedang menonton berita. Tiba-tiba Chang menelpon Yunso. Ia mengatakan bahwa Yunso itu nggak terkenal dan dia tertawa. Dan tiba-tiba HP-nya berdering lagi dan rupanya dari Jomo alias kepala sekolah. Ternyata rupanya mereka makan malam di restoran. Jomo pun sudah tahu kalau Yunso itu kakek dari Ki-dong. Jomo pun mengatakan kalau dia jadi pacarnya, dia bakal jadi nenek. Sambil tersenyum bahagia tentunya. Jatuh cinta lagi, gengs. Adegan film berlanjut ketika sekolah Ki-dong mengadakan acara bersama keluarga. Ki-dong bersama ibu, kakek, dan paman Chang tampil untuk bernyanyi di acara tersebut. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil kali ini ialah janganlah mendekati zina. Lebih baik dekati sebelah, gengs. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, gengs. Kami Pro Film pamit undur diri.